Halo, perkenalkan nama saya Solia Lastio Rutabalian. Saya dari Prodi Akuntansi Perpajakan semester 5. Di sini saya akan menjawab soal UAS untuk perbaikan nilai UAS. Soal yang pertama, uraikan tentang opini yang dapat diberikan auditor dalam laporan auditor independen dan alasan pemberian opini yang dijelaskan di SA 700. Jawaban: di SA 700 dijelaskan tentang tanggung jawab auditor dalam merumuskan suatu opini atas laporan, bentuk dan isi laporan auditor yang diterbitkan sebagai hasil suatu audit, dan atas laporan keuangan. Nomor 2, PTA meminta KAP Anda untuk mengaudit laporan keuangan tahun 2021, di mana laporan keuangan tersebut sudah pernah diaudit oleh KAP lain. Penugasan diberikan karena salah seorang dari akuntan Anda merupakan keluarga dari kepala bagian di perusahaan tersebut. KAP Anda juga dijanjikan bonus sejumlah persentase tertentu apabila pinjaman yang diajukan berbasis laporan keuangan yang diaudit disetujui. Rahasia apa yang Anda lakukan berbasis atas etika akuntan publik? Nomor 3, dalam perencanaan audit, Anda harus merencanakan materialitas dan risiko audit. Uraikan tentang materialitas dan risiko audit dan bagaimana hubungan antara materialitas, risiko audit, bukti audit, dan strategi audit. Materialitas adalah besaran penghilangan atau salah saji informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pembuatan keputusan ekonomi pihak-pihak yang mendasarkan keputusan pada informasi tersebut. Risiko audit adalah risiko yang terjadi dalam hal auditor tanpa didasari, tidak memodifikasi pendapatnya sebagaimana mestinya atas laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Hubungan antara risiko audit dan bukti audit. Yang pertama itu terdapat hubungan yang terbalik antara risiko audit dan jumlah audit yang dibutuhkan untuk mendukung opini auditor atas laporan keuangan. Yang kedua, risiko audit pada yang tingkat rendah akan membutuhkan bukti audit yang lebih banyak. Yang ketiga, hubungan terbalik juga terjadi pada risiko deteksi. Risiko deteksi pada tingkat yang rendah akan membutuhkan lebih banyak bukti. Yang keempat, sedangkan untuk risiko bawaan dan risiko pengendalian terdapat hubungan yang lurus dengan jumlah bukti yang dibutuhkan. Yang kelima, bukti yang lebih sedikit diperlukan apabila risiko bawaan dan risiko pengendalian rendah. Yang keempat, dalam laporan auditor independen terdapat paragraf yang menyebutkan tanggung jawab manajemen dan paragraf tanggung jawab auditor atas audit atas laporan keuangan. Uraikan masing-masing tanggung jawab tersebut. Tanggung jawab manajemen. Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan perusahaan dalam keberlangsungan usahanya dan mengungkapkan sesuai dengan kondisinya. Tanggung jawab auditor sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan standar audit. Auditor menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit, dan juga yang pertama mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan. Yang kedua, memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan. Yang ketiga, mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntan yang digunakan serta kewajaran
estimasi, akuntansi, dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen. Yang keempat, menyimpulkan ketetapan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen. Yang kelima, mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan. Kelima, uraikan tentang pengujian berikut. Yang pertama, pengujian pengendalian. Pengujian pengendalian adalah prosedur yang didesain untuk menguji apakah ada salah saji material yang secara langsung mempengaruhi kewajaran dari laporan. Yang kedua, pengujian substantif atas prosedur analitikal. Prosedur analitikal digunakan dalam pengujian substantif biasanya sebagai pelengkap dari pengujian. Terdapat rincian, saldo, dan juga prosedur analitikal merupakan pengujian yang menghasilkan kos paling rendah. Yang ketiga, pengujian atas rincian transaksi. Pengujian atas rincian transaksi meliputi pelaksanaan prosedur tracing dan vouching, misalnya menelusuri faktur penjualan dan voucher ke jurnal dalam jurnal penjualan dan register penjualan. Dalam pengujian ini, auditor menggunakan bukti yang diperoleh dari sampel transaksi pada debit dan kredit akun untuk menarik kesimpulan. Yang keempat, pengujian atas rincian saldo. Pengujian atas rincian saldo biasanya menggunakan dokumen dari pihak eksternal atau pengetahuan auditor yang diperoleh langsung. Tes ini fokus memperoleh bukti secara langsung tentang saldo akun daripada melihat debit dan kredit yang membentuk akun tersebut. Misalnya, untuk saldo akun piutang usaha, maka auditor melakukan konfirmasi atas saldo piutang usaha ke pelanggan lainnya. Sekian yang dapat saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.